Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, kita masih melanjutkan tentang utang piutang tadi, dan kita mencoba untuk membahas tentang fenomena kekinian. Dan ini juga bukan hanya, justru ini maksud saya yang melanda generasi muda kita yang kita kenal dengan pinjol ya, atau pinjaman online ya. Bagaimana pinjaman online ini kalau kita kaitkan dengan keyakinan kita di agama Islam ya. Banyak sekali ya sekarang ini kasus-kasus tentang pinjol ya, yang kemudian mereka dikejar-kejar gitu ya untuk membayar utangnya, dan banyak sekali anak muda remaja kita yang akhirnya terjebak dalam pinjol ya. Dan kita lihat bahwa iklan-iklan tentang pinjol ini juga sangat, menurut saya sangat menyesatkan, dan mestinya ini tidak boleh ditayangkan gitu ya. Kita lihat bagaimana mengiklankan utang ya, untuk yang tadi saya katakan bukan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ya, tetapi untuk gaya hidup ya, beli baju baru ya, beli HP baru gitu ya. Jadi ini betul-betul menurut saya sangat menyesatkan ya. Dan akhirnya berdasarkan putusan dalam ijma ya ulama tahun 2021 ya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu memutuskan bahwa hukum pinjaman online atau pinjol adalah haram. Jadi ya, haram ya. Apa argumennya ya? Yang pertama, argumennya adalah dalam aktivitas peminjaman online ada unsur riba ya. Kemudian yang kedua, di dalam menagih piutang ya, dengan cara memberi ancaman sekaligus membuka dan menyebarkan rahasia atau aib orang yang berutang. Jadi, dan yang ketiga adalah lebih banyak mudorotnya. Jadi itulah mungkin minimal 3 alasan ya, yang kemudian MUI, fatwa MUI ini adalah haram ya. Saya tegaskan lagi, ini adalah haram. Jadi hai remaja, jangan tertarik pada pinjol ya. Jadi MUI menegaskan bahwa apabila layanan pinjaman mengandung riba, maka hukumnya adalah haram meskipun dilakukan atas dasar kerelaan ya. Jadi haramnya itu bukan masalah kerelaannya ya. Karena apa? Karena aktivitas pinjam-meminjam atau utang piutang ini merupakan bentuk akad tabaruk. Ya, ini bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan hanya untuk komersial dan atau sumbangan. Jadi ini yang perlu kita sampaikan terutama untuk generasi muda, karena sekarang ini di waktu-waktu yang lalu banyak orang terjebak dengan kartu kredit, dan saat ini banyak orang terjebak dengan pinjol ya. Akhirnya utang pinjol gitu ya, bayarnya utang lagi sama teman-temannya, nyebar WA untuk mencari hutangan gitu ya, 100.000, 50.000 gitu ya, tapi dengan semua temannya dihutangin gitu ya. Nah, persoalannya bagaimana pinjol menurut hukum di Indonesia gitu ya. Jadi dalam konteks negara Republik Indonesia ya, tentu saja dasar hukum pinjol sendiri itu telah diatur dalam peraturan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya. Dan tentu saja memang kalau kita lihat itu beberapa pinjol itu memang legal. Jadi yang legal tentu saja memang tidak selalu halal dalam konteks Islam ya. Bagaimana kita menyikapi ini ya,
Yang jelas kita memang satu, kita adalah negara Republik Indonesia, kita bukan negara Islam gitu ya. Tetapi bagi kita umat Islam, saya juga sebagai bagian dari umat Islam selalu mencoba untuk berdakwah, mencoba untuk mengajak, yuk kita kembali ke Islam. Ya. Jadi walaupun itu legal menurut negara, kalau agama kita itu melarang, tentu saja akan lebih baik kalau kita tinggalkan. Ya. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam adalah kita tinggalkan. Apakah kemudian kita melawan negara? Oh tidak, ya, tidak melawan negara gitu ya. Kan tidak semua yang legal juga harus kita nikmati kan, gitu ya. Hal-hal yang legal kalau itu tidak enak ya tidak kita nikmati ya. Ya ibaratnya sederhananya ya kalau kita itu sudah menderita diabetes gitu ya. Ya gula itu kan halal gitu ya, tetapi toh tetap juga menjadi haram bagi kita, tidak kita nikmati juga kan gitu ya. Jadi sederhananya begitu ya. Baik, hati-hati untuk remaja kita, jangan sampai terpikat dengan pinjaman online karena MUI memfatwakan haram ya hukumnya. Sekian dari saya, dan mungkin pembahasan ini pembahasan yang terakhir berkenaan dengan hutang piutang yang memang harus kita bahas karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari dan selalu kita hadapi ya. Dan pengalaman-pengalaman pribadi saya sendiri juga terus mengalami hal seperti ini. Baik, sekian, kita mudah-mudahan bermanfaat pembahasan tentang hutang piutang ini, dan kita akhiri alhamdulillahirabbil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual.